Pagi itu, sinar matahari menyelinap hangat ke dalam kamar Tiara dan Ilham. Di ranjang putih berspray bersih, Tiara membuka matanya perlahan, lalu menoleh ke samping. Suaminya Ilham masih tertidur dengan wajah damai. Ia terlihat begitu tenang, seolah tak ada beban di dunia ini. Tiara tersenyum. Sudah 5 tahun mereka menikah. Hidup mereka tak sempurna, memang, tapi cukup untuk membuatnya merasa bersyukur setiap hari. Ilham adalah pria yang lembut, pekerja keras, dan selalu ada di saat-saat sulit. Mereka belum dikaruniai anak, tapi mereka saling mendukung, saling mencintai. Setidaknya, itulah yang selalu Tiara yakini. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Tiara duduk di meja makan sambil menatap jam dinding. Hari ini adalah hari yang ia nantikan sejak sebulan lalu. Hari kedatangan Anjani, adik tirinya yang telah bertahun-tahun tinggal bersama ibunya di kota lain. Hubungan mereka tak terlalu dekat, tapi Tiara berusaha selalu menjaga silaturahmi. Ketika Anjani mengatakan ingin pindah ke Jakarta dan butuh tempat tinggal sementara, Tiara langsung menyambutnya dengan tangan terbuka. Tiara, suara Ilham memecah lamunannya. Kamu udah bangun dari jam berapa? Jam 6. Aku masak kesukaan kamu, jawab Tiara sambil tersenyum. Ilham mencium kening istrinya. Terima kasih, sayang. Dentang bel rumah terdengar. Tiara bergegas membuka pintu, dan di sana berdirilah seorang gadis muda, tinggi semampai, berambut lurus sepunggung, dengan wajah cantik dan tubuh langsing. Anjani. Kak, serunya ceria. Jan, ya ampun, kamu berubah banget, makin cantik. Tiara memeluknya erat. Anjani tertawa kecil. Ah, kakak juga awet muda banget. Tiara membawa Anjani masuk. Saat pandangan Ilham dan Anjani bertemu untuk pertama kali, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sebuah tatapan singkat, seolah mereka mengenal satu sama lain lebih lama dari sekadar hari ini pertama bertemu. Tapi Tiara tidak melihat itu. Yang ia tahu, hari itu rumahnya terasa lebih ramai, lebih hidup. Ia tak tahu bahwa di balik sambutan hangat itu, benih-benih pengkhianatan sudah mulai tumbuh. Diam-diam, perlahan. Dan kebahagiaannya ternyata hanya sementara. Sore itu, suasana rumah terasa lebih hidup dari biasanya. Tawa Anjani menggema dari dapur, sementara Tiara sibuk menunjukkan di mana letak peralatan dapur, handuk bersih, dan kamar tamu yang telah dirapikan sejak kemarin. Kalau ada apa-apa, tinggal bilang aja ya, Jan. Anggap rumah sendiri, ujar Tiara sambil menepuk bahu adiknya. Anjani tersenyum manis. Makasih, Kak. Aku bener-bener gak enak udah ngerepotin. Ah, kamu ini adikku sendiri, nggak usah sungkan, jawab Tiara hangat. Ilham duduk di ruang tamu, memperhatikan kedekatan kedua perempuan itu dari kejauhan. Sesekali matanya menatap ke arah Anjani. Mungkin karena terpesona, mungkin karena rasa penasaran. Namun saat mata mereka bertemu, Anjani dengan cepat mengalihkan pandangan, seolah malu. Tapi senyumnya tersisa samar. Malam harinya, makan malam pertama mereka bertiga berlangsung dalam suasana hangat. Tiara senang bisa mengenalkan kembali adiknya kepada suaminya. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil, pekerjaan, hingga mimpi masing-masing. Jadi, kamu belum punya pacar, Jan? Tanya Ilham santai. Anjani menggeleng lalu melirik sekilas ke arah Ilham. Belum ada yang bisa bikin aku jatuh cinta lagi. Lagi? Tiara tertawa kecil. Wah, cerita nih. Kapan-kapan deh, kita ngobrol panjang soal mantanmu. Ilham hanya tersenyum, namun diam-diam memperhatikan cara Anjani memainkan rambutnya dan duduk menyilangkan kaki. Gerakan-gerakan kecil yang mungkin tak disengaja, tapi cukup untuk menarik perhatian seorang pria. Tiara tak curiga sedikit pun. Baginya, Anjani hanyalah adik kecil yang dulu sering menangis kalau diganggu anak tetangga. Gadis itu tumbuh dewasa dengan cepat, tapi tetaplah adik. Namun malam itu, ketika semua tidur, Anjani berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangan dirinya sendiri. Dan entah mengapa, senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Senyum yang bukan ditujukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seseorang yang tak seharusnya ia dekati. Pagi-pagi sekali, Tiara sudah bangun lebih dulu. Ia terbiasa menyiapkan sarapan dan membuatkan Ilham kopi sebelum suaminya berangkat ke kantor. Pagi ini, ia sedikit terlambat, karena semalam tidur larut setelah mengobrol panjang dengan Anjani. Namun saat ia turun ke dapur, alangkah terkejutnya Tiara ketika melihat pemandangan tak biasa. Anjani sudah ada di sana,
memakai kaos tipis dan celana pendek, sedang membalik telur di atas wajan. "Oh, kamu bangun lebih pagi, Jan?" tanya Tiara sambil menahan heran. Anjani tersenyum. "Iya, aku nggak bisa tidur nyenyak tadi malam. Jadi kepikiran buat bantu-bantu di dapur." Tiara tersenyum. "Wah, rajin banget. Tapi kamu nggak perlu repot, cukup istirahat aja dulu." Sementara itu, Ilham baru turun dari kamar. Matanya tampak masih mengantuk. Namun pandangannya langsung tertuju pada sosok Anjani yang membungkuk sedikit sambil mengambil roti dari lemari. Pagi," sapa Ilham. Anjani menoleh dan tersenyum manis. "Pagi, Kak Ilham. Aku buatin telur. Mau coba?" Ilham mengangguk, sedikit canggung. "Boleh." Tiara memperhatikan interaksi mereka, tapi tak menaruh curiga. Baginya, ini hanya keramahan biasa. Tapi yang tak ia lihat adalah bagaimana Ilham sempat memperhatikan lekuk tubuh Anjani dari belakang. Cepat, sekilas, tapi nyata. Hari-hari berikutnya, Anjani sering bangun pagi lebih dulu, membantu di dapur, atau duduk di ruang tamu dengan baju rumah yang tipis saat Ilham hendak berangkat kerja. Semua tampak wajar di mata Tiara. Namun tak disadari olehnya, ada bayangan kecil yang mulai tumbuh di balik hubungan mereka. Bayangan yang hanya bisa dilihat jika seseorang benar-benar memperhatikannya. Dan Tiara tidak melihat. Malam itu, saat Tiara sudah tertidur lebih dulu, Anjani berdiri di balkon kamarnya, menatap ke jendela kamar kakaknya yang sudah gelap. "Aku nggak pernah bisa punya hidup kayak Kak Tiara," bisiknya pada angin malam. Lalu ia tersenyum kecil, namun matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Keinginan, rasa iri, atau mungkin sesuatu yang lebih gelap. Seminggu telah berlalu sejak Anjani tinggal bersama mereka, dan segalanya masih berjalan seperti biasa di mata Tiara. Bahkan, ia merasa lebih bahagia karena rumahnya terasa lebih hidup. Anjani membantunya mengurus rumah, menemani belanja, bahkan kadang membantu mengecek laporan bisnis butik kecil milik Tiara. Tapi perubahan perlahan-lahan terasa. Bukan dari Anjani, melainkan dari Ilham. Suaminya mulai sering termenung. Kadang ketika Tiara berbicara, Ilham tampak tidak sepenuhnya mendengar. Ia mulai sulit diajak bercanda, dan beberapa kali Tiara menemukan suaminya menatap ke arah pintu dapur saat Anjani masuk ke dalam ruangan. Namun setiap kali Tiara bertanya, Ilham hanya menggeleng dan berkata, "Aku cuma lagi banyak pikiran." Tiara berusaha percaya. Suatu malam saat Tiara tengah mencuci piring di dapur, ia mendengar suara tawa dari ruang tengah. Ia mengintip dan melihat Ilham dan Anjani duduk di sofa. Mereka menonton acara komedi dan tertawa bersama. Tiara tersenyum kecil. "Wah, akrab banget kalian," ujarnya sambil membawa teh. Anjani melirik Ilham, lalu menjawab sambil tersenyum. "Kak Ilham lucu banget ya, nggak nyangka bisa seramah ini." Ilham tertawa kecil, lalu menoleh pada Tiara. "Kan aku suaminya kakakmu, harus ramah dong." Tiara duduk di antara mereka. Tapi entah mengapa malam itu perasaannya tidak senyaman biasanya. Ada sesuatu di balik tawa dan senyum mereka yang terasa tidak tulus, seperti senyum dalam dusta. Beberapa hari kemudian, Tiara menemukan sesuatu yang membuat hatinya bergetar. Saat hendak mencuci baju, ia membuka keranjang cucian Anjani. Di antara pakaian dalam yang belum sempat dipisahkan, ia melihat selembar kertas kecil terlipat rapi di saku rok Anjani. Ia tak berniat membacanya, namun tulisan tangan Ilham yang sangat dikenalnya tak bisa ia abaikan. "Maaf kalau tadi aku menatap terlalu lama. Kamu terlalu cantik untuk tidak diperhatikan." Tiara terdiam. Tangannya gemetar memegang kertas itu. Ia menahan napas, seolah mencoba menyangkal makna di balik kalimat singkat tersebut. Namun dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lelucon. Bukan sekadar salah paham. Senyum yang selama ini menghiasi rumahnya mulai kehilangan makna. Malam itu langit mendung. Petir sesekali menyambar dan suara hujan mulai turun deras membasahi atap rumah. Tiara duduk sendiri di ruang tengah. Matanya menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Di tangannya, secarik kertas yang ditemukan tadi siang masih tergenggam erat. Pikirannya kacau. Ia ingin percaya bahwa itu hanyalah lelucon, mungkin catatan lama. Tapi nalurinya sebagai seorang istri, seorang perempuan berteriak lain. Ilham belum pulang dari kantor.
Biasanya ia sudah tiba sebelum maghrib, tapi kali ini sudah hampir pukul 9 malam. Tiara mencoba menelpon, tapi hanya masuk ke pesan suara. Anjani turun dari kamar mengenakan piyama tipis berwarna biru muda. Rambutnya digerai dan terlihat masih basah, mungkin baru selesai mandi. Kak Ilham belum pulang? Tanyanya sambil mengambil air mineral dari kulkas. Tiara menatapnya tajam, namun suaranya tetap tenang. Belum. Kamu tahu dia di mana? Anjani menggeleng, lalu tersenyum kecil. Mungkin lembur. Senyum itu lagi. Senyum yang dulu terasa manis, kini menyisakan getir di hati Tiara. Ia tak menjawab, hanya memalingkan wajahnya. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar di depan rumah. Tiara berdiri, buru-buru ke pintu. Ilham masuk, basah kuyup. Wajahnya lelah, tapi terlihat terkejut melihat kedua perempuan itu masih terjaga. Hujan deras banget di luar, katanya sambil melepas jaket. Tiara menatap suaminya dalam diam. Kamu dari kantor? Ilham ragu sepersekian detik. Iya, kenapa? HP kamu mati. Lowbat, maaf ya. Anjani tersenyum dari dapur. Kak, sini aku ambilkan handuk. Ilham hendak menolak, tapi Anjani sudah berlari kecil ke kamar atas. Tiara hanya memperhatikan semuanya dengan dada sesak. Mereka bertiga berdiri dalam ruang yang sama, namun rasanya seperti tiga dunia yang berbeda. Malam itu, Tiara tidur dengan punggung menghadap Ilham. Ia tak bicara sepatah kata pun. Matanya menatap gelap, namun pikirannya penuh cahaya-cahaya kecil dari masa lalu. Semua kebahagiaan yang kini terasa seperti mimpi. Di kamar sebelah, Anjani duduk di tempat tidurnya. Ia membuka ponselnya, membaca pesan terakhir dari Ilham. Aku nggak bisa berpura-pura terus, tapi aku juga nggak bisa berhenti mikirin kamu. Malam itu benar-benar tak biasa. Dan Tiara tahu, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi yang basah dan mendung menyelimuti rumah. Hujan semalam menyisakan udara dingin yang menembus hingga ke tulang. Tiara terbangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya berat, tapi matanya sudah tak bisa terpejam lagi sejak dini hari. Ia turun ke lantai bawah untuk membuat teh hangat, berharap bisa menenangkan pikirannya yang penuh bayangan tak pasti. Namun saat melewati ruang tamu, langkahnya terhenti. Sofa abu-abu di pojok ruangan terlihat berantakan. Bantal berserakan, selimut kecil terlipat asal-asalan. Seperti seseorang tidur di sana semalaman. Tapi siapa? Tiara mendekat dan menemukan sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Sehelai rambut panjang lurus berwarna coklat muda, tersangkut di ujung bantal. Rambut yang bukan miliknya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Mungkin Anjani yang ketiduran di sini tadi malam. Itu bisa saja terjadi, bukan? Tapi nalurinya mengatakan lebih dari itu. Beberapa saat kemudian Anjani turun dari tangga. Wajahnya segar, tapi ada bayang-bayang kelelahan yang tak biasa. Ia mengenakan kaos putih kebesaran dan celana pendek. Tiara memperhatikan kaos itu dan menyadari itu kaos milik Ilham, bukan milik Anjani. Kamu tidur di sofa semalam? Tanya Tiara tanpa basa-basi. Anjani tampak terkejut sepersekian detik, tapi ia cepat menguasai diri. Iya, aku nggak bisa tidur. Lagi pula suasana kamar terlalu panas. Tiara menatapnya lama, seolah ingin membaca isi hatinya. Kenapa nggak bilang aja ke aku? Tanya Tiara datar. Anjani tertawa kecil. Aku nggak mau ganggu kakak. Maaf ya. Tiara hanya mengangguk pelan, tapi ada sesuatu yang mulai retak dalam dirinya. Seperti kaca yang pecah perlahan, tak bersuara, tapi menyakitkan. Hari itu, Tiara memberanikan diri membuka galeri kamera rumah yang terhubung ke aplikasi di ponselnya. Ia memasang CCTV kecil di ruang tamu sejak 6 bulan lalu, demi alasan keamanan. Namun ia jarang mengeceknya, karena merasa rumahnya adalah tempat paling aman di dunia. Namun ketika ia memutar rekaman pukul 2 dini hari tadi, detak jantungnya nyaris berhenti. Tampak bayangan dua sosok duduk berdampingan di sofa, Ilham dan Anjani. Ilham menyentuh rambut Anjani. Anjani bersandar ke bahu Ilham. Lalu layar gelap, kamera mati. Atau sengaja dimatikan. Tiara menggenggam ponselnya erat. Tubuhnya gemetar, bukan karena marah, tapi karena hancur.
Jejak di sofa itu bukan sekadar bekas tubuh, tapi jejak pengkhianatan. Dan untuk pertama kalinya, Tiara merasa rumahnya bukan lagi tempat yang aman. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, setidaknya di mata orang luar. Tiara masih memasak untuk Ilham, masih tersenyum saat Anjani membantunya menyapu halaman, dan masih ikut tertawa saat mereka bertiga duduk menonton TV bersama. Namun di balik senyumnya, hati Tiara membara. Setiap langkah Anjani di rumah, setiap bisikan lirih yang ia dengar dari kamar sebelah, semua terasa seperti luka baru yang terus terbuka. Tapi ia belum bisa bicara, belum bisa menuntut atau menuduh. Ia butuh bukti yang lebih nyata dari sekadar rekaman singkat. Malam itu, Tiara berpura-pura tertidur lebih awal. Ia biarkan lampu kamar tetap menyala, lalu berbaring dengan punggung menghadap Ilham. Sekitar pukul 1.30, ia mendengar suara langkah pelan. Ilham. Tiara menahan napas, pura-pura terlelap. Pintu kamar terbuka perlahan, lalu tertutup kembali tanpa suara. Beberapa menit kemudian, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan pelan ke arah tangga. Jantungnya berdetak tak karuan. Ketika ia sampai di ujung tangga, ia melihat pintu kamar Anjani sedikit terbuka, dan dari celah itu terdengar suara bisikan. Ia tak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan, namun cukup untuk tahu bahwa suaminya sedang berada di kamar adiknya. Tangan Tiara mencengkeram dinding. Air matanya jatuh satu-satu. Tapi ia tak masuk. Ia hanya berdiri di situ, mendengarkan, menahan amarah, menelan kenyataan. Beberapa saat kemudian pintu kamar Anjani terbuka. Ilham keluar, dan saat ia menoleh ke arah tangga, Tiara sudah tak ada di sana. Ia telah kembali ke kamar lebih dulu, berbaring, berpura-pura tidur. Pagi harinya Ilham tampak canggung. Anjani pun tampak menghindari kontak mata. Tapi Tiara tak berkata apa-apa. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa dan mengucapkan selamat pagi seperti tak terjadi apapun. Namun di dalam dirinya, rencana mulai disusun. Ia tahu, jika ia ingin menyelamatkan harga dirinya, ia harus membuka semua rahasia yang tersembunyi di balik pintu itu. Dengan caranya sendiri. Dan kali ini, ia tak akan ragu. Tiara tak langsung menghadapi Ilham atau Anjani. Ia tahu, ledakan emosi hanya akan membuatnya tampak lemah. Ia memilih cara yang lebih tenang, tapi menusuk. Diam-diam, ia mulai menyelidiki lebih dalam. Suatu pagi, saat Anjani sedang mandi dan Ilham telah berangkat kerja, Tiara memberanikan diri masuk ke kamar adiknya. Ia tahu ini bukan hal yang pantas, tapi luka yang ia rasakan jauh lebih dalam dari sekadar rasa bersalah mengobrak-abrik privasi orang lain. Ia membuka laci meja rias Anjani. Awalnya hanya berisi kosmetik, parfum, dan catatan kecil. Tapi di bagian bawah laci, tersembunyi sebuah amplop coklat tanpa nama. Hati Tiara berdegup cepat. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Isinya, sepucuk surat dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal, tulisan Ilham. Jan, aku nggak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi bersamamu, aku merasa hidup kembali. Maaf kalau aku masih harus berpura-pura di depan Tiara. Aku hanya butuh waktu. Tunggu aku. Tiara membeku. Ia membaca ulang surat itu beberapa kali, berharap matanya salah baca. Tapi tidak. Setiap kata tertancap tajam di jantungnya. Ini lebih dari sekadar nafsu. Ilham mencintai Anjani? Matanya panas. Tenggorokannya tercekat. Tapi air matanya tak jatuh. Tidak kali ini. Ia sudah terlalu hancur untuk menangis. Yang tersisa hanya satu perasaan, pengkhianatan. Dengan hati-hati, Tiara memasukkan kembali surat itu ke tempat semula. Ia menatap cermin meja rias Anjani dan berkata pelan, "Kalian pikir aku nggak tahu? Kalian pikir aku akan diam?" Hari itu, ia mulai menyusun semua bukti. Foto dari CCTV, rekaman bisikan samar di malam hari, surat itu. Dan setiap hari ia menyimpan satu demi satu ke dalam folder di laptopnya. Ia belum tahu akan digunakan untuk apa. Tapi suatu saat semua akan berguna. Saat makan malam, Tiara menatap Ilham dan Anjani yang duduk berhadapan di meja. "Enak ya? Makan malam kali ini?" tanya Tiara dengan senyum manis. Ilham mengangguk. "Iya, enak banget. Kamu masak resep baru?" Anjani ikut tersenyum. Kak Tiara selalu jago masak. Tiara menatap keduanya bergantian. Senyum itu, tatapan itu,
Semua pura-pura. Tapi kini, Tiara juga bisa berpura-pura. Lebih baik, lebih halus, dan lebih berbahaya. Sebab ia tahu pertunjukan ini belum selesai. Dan ia yang akan menuliskan akhirnya. Sejak menemukan surat itu, senyum Tiara justru semakin sering muncul. Ia tertawa lebih lepas, memasak lebih rajin, dan bahkan mulai sering mengajak Anjani berbelanja atau minum kopi berdua. Anjani sempat curiga, namun tak pernah bisa memastikan apakah sikap hangat itu tulus atau justru jebakan yang perlahan menjerat. Ilham pun mulai merasa bersalah. Ia melihat Tiara semakin perhatian, bahkan membelikan dasi baru untuk ulang tahun pernikahan mereka yang akan datang. Tapi semakin Tiara berusaha hangat, semakin Ilham terhimpit rasa bersalah dan rasa takut ketahuan. Malam itu, Tiara duduk sendirian di ruang kerja kecilnya. Di depannya, folder digital berisi semua bukti pengkhianatan yang sudah ia kumpulkan. Ia menamai folder itu dengan judul Bukti Luka. Di dalamnya ada cuplikan rekaman CCTV malam hari, foto tangkapan layar pesan-pesan antara Ilham dan Anjani, salinan surat cinta Ilham untuk Anjani, voice note dari ponsel Anjani yang berhasil ia salin secara diam-diam. Namun meskipun bukti itu sudah cukup untuk membuat dunia Ilham dan Anjani runtuh, Tiara belum ingin menyebarkannya. Belum. Ia menulis satu kalimat di buku catatannya. Jika mereka tega menyakiti aku dalam diam, maka aku juga akan membalas mereka dengan senyuman. Beberapa hari kemudian, Tiara mengajak Anjani jalan-jalan ke sebuah kafe di luar kota. Ia bersikap sangat manis sepanjang perjalanan. Mereka tertawa, berbagi cerita, bahkan selfie bersama. Di tengah suasana hangat itu, Tiara berkata dengan nada lembut, "Jan, kamu pernah jatuh cinta sama orang yang seharusnya nggak kamu cintai?" Anjani terdiam sejenak. Matanya gelisah, tapi ia mencoba tersenyum. "Maksud Kak Tiara?" Tiara menatapnya lekat-lekat, lalu berkata dengan pelan namun jelas, "Maksudku, kamu pernah jatuh cinta sama suami kakakmu sendiri?" Anjani membeku. Tak ada suara, hanya detak jam dinding yang terdengar, berdetak perlahan namun menekan. Tiara tersenyum kecil, menyeruput kopinya lalu berbisik, "Aku tahu, Jan." Semua Anjani membuka mulut, tapi tak bisa berkata apa-apa. Tiara menghela napas, lalu menatap keluar jendela. "Tapi aku belum akan bicara sama Ilham, karena aku ingin tahu seberapa jauh kalian akan menghancurkan aku." Hari itu, untuk pertama kalinya, Anjani tak bisa menatap mata kakaknya sendiri. Karena di balik senyuman Tiara, tersembunyi luka yang menganga dan rencana yang mulai bergerak pelan. Tanggal 14 Mei, hari ulang tahun pernikahan Tiara dan Ilham yang kelima. Tiara bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan sarapan spesial. Pancake madu, telur orak-arik, dan segelas jus jeruk kesukaan Ilham. Rumah dipenuhi aroma wangi lilin vanila. Semua tampak seperti pagi yang sempurna. Ilham turun dari kamar dengan wajah terkejut. "Wah, kamu ingat?" Tiara tersenyum manis. "Tentu, 5 tahun bukan waktu yang sebentar, kan?" Ilham tertawa kecil. "Terima kasih, sayang." Ia mencium kening Tiara, hangat tapi hambar. Tiara membalas pelukannya, meski dalam hatinya ada rasa pahit yang mengendap. Anjani keluar dari kamar beberapa menit kemudian, mengenakan dress pendek berwarna peach. "Selamat ulang tahun pernikahan, Kak," ucapnya sambil membawa kotak kecil berisi hadiah. Tiara menerimanya dengan senyum lebar. "Terima kasih, Jan. Kamu memang adik yang perhatian." Sambil sarapan bertiga, Tiara sengaja membuka album pernikahan mereka. Ia menunjuk satu foto di mana Ilham mencium tangan Tiara di pelaminan. "Ingat nggak waktu ini? Kamu gemetar waktu pegang tanganku." Ilham tertawa kecil. "Iya, aku gugup banget." Tiara menatapnya lama. "Apa sekarang kamu juga gemetar setiap kali menyentuh wanita lain selain istrimu?" Anjani tercekat. Sendoknya jatuh ke lantai. Ilham menatap Tiara dengan tatapan bingung, nyaris panik. Tiara tetap tersenyum. "Tenang, aku cuma bercanda kok." Namun suasana pagi itu langsung berubah sunyi. Malam harinya, Tiara mengajak Ilham makan malam berdua di restoran yang sama tempat mereka merayakan ulang tahun pernikahan pertama. Ia mengenakan gaun merah marun, riasan tipis, dan parfum yang biasa Ilham puji.
Mereka duduk berhadapan, tapi Ilham terlihat gelisah. Aku tahu, ucap Tiara tiba-tiba sambil menatap mata suaminya. Tentang kamu dan Anjani. Ilham terpaku. Tiara meletakkan ponselnya di meja. Di layar, terbuka galeri berisi foto-foto, video, dan surat yang pernah ia temukan. Jangan menyangkal, aku tahu semua. Ilham menunduk, tak bisa berkata apapun. Wajahnya pucat. Tiara melanjutkan, suaranya tetap tenang. Aku belum bicara ke siapa-siapa. Tapi aku ingin tahu, kamu masih punya hati atau tidak? Ilham menatap Tiara, mata berkaca-kaca. Tiara, maaf. Aku bingung. Tiara menggeleng pelan. Jangan bilang kamu bingung, karena aku sudah tahu jawabannya. Malam itu mereka pulang dengan diam. Tak ada pelukan. Tak ada ciuman. Tak ada ucapan selamat ulang tahun saat tidur. Hari yang seharusnya penuh cinta berakhir sebagai hari yang paling pahit dalam hidup mereka. Malam itu Tiara duduk sendirian di balkon kamarnya. Angin dingin menyapu lembut rambutnya, sementara pikirannya terus memutar ulang perbincangan di restoran tadi. Ia tak menangis, tak juga berteriak. Ia hanya diam, dan itu jauh lebih menyeramkan bagi Ilham. Pagi harinya, Ilham mendatangi Tiara yang sedang menyiram tanaman di halaman. Wajahnya letih, matanya bengkak karena kurang tidur. Aku minta waktu bicara, ucapnya pelan. Tiara mengangguk tanpa menoleh. Silakan bicara. Mereka duduk di ruang tamu, tempat semua luka diam-diam tumbuh. Ilham membuka pembicaraan dengan suara bergetar. Tiara, aku mengaku salah. Tapi aku juga nggak tahu kenapa semua ini terjadi. Aku merasa Anjani hadir saat kita lagi banyak masalah. Aku lemah. Aku bodoh. Tiara menatapnya tajam. Kamu bukan bodoh. Kamu hanya memilih untuk egois. Ilham mengangguk. Iya, aku egois. Dan aku tahu aku sudah menyakiti kamu. Lebih dari yang bisa aku perbaiki. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Tiara menahan napas. Hatinya remuk, tapi ia tetap duduk tegak. Dan Anjani? Ilham terdiam. Lama. Aku akan menyudahi semuanya. Jawabnya akhirnya. Aku janji. Mulai hari ini aku akan jaga jarak dari Anjani. Aku akan buktikan kalau aku masih ingin memperbaiki rumah tangga kita. Tiara menatapnya lama. Ia ingin percaya, tapi luka dalam dirinya terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan janji. Aku nggak butuh kata-kata, Ham. Aku butuh bukti. Kamu bisa mulai dengan bicara ke Anjani. Dan berhenti memperlakukan dia seperti wanita yang kamu cintai. Ilham mengangguk, pelan dan berat. Ia berdiri dan masuk ke kamar Anjani beberapa saat kemudian. Tiara tak menguping, tak mencoba mencuri dengar. Ia hanya duduk di meja makan, menggenggam secangkir teh yang kini terasa hambar. Beberapa menit kemudian, Ilham keluar. Wajahnya gelap. Anjani menyusul tak lama kemudian. Matanya sembab, tapi ia tak berkata apapun pada Tiara. Ia langsung naik ke lantai 2 dan mengunci diri di kamar. Tiara tersenyum pahit. Luka mereka kini terbuka. Dan Ilham telah membuat pilihan. Tapi luka dalam hati Tiara belum sepenuhnya mengering. Ia tahu, janji bisa dibuat di atas luka. Tapi apakah bisa disembuhkan? Atau justru akan membuka luka yang lebih dalam? Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Seakan waktu ikut merasakan beratnya suasana di rumah itu. Tiara tetap menjalani perannya sebagai istri. Memasak, membersihkan, bahkan menyambut Ilham pulang kerja dengan senyum. Tapi ada yang berubah. Senyum itu tak lagi hangat. Hanya formalitas tanpa rasa. Ilham berusaha menepati janjinya. Ia menjaga jarak dari Anjani. Tak lagi berbicara terlalu lama. Tak lagi saling memandang diam-diam. Tapi hubungan mereka bertiga tetap dingin. Penuh kehati-hatian dan kebisuan. Anjani jarang keluar kamar. Ia hanya turun saat makan, lalu kembali mengurung diri. Tiara memperhatikannya dalam diam. Meski hatinya marah, luka yang tertinggal justru membuatnya tak ingin balas dendam, tapi bertanya, "Mengapa?" Sore itu saat Ilham belum pulang, Tiara mengetuk pintu kamar Anjani. "Jan, aku boleh masuk?" Lama tak ada jawaban, lalu terdengar suara pelan. "Masuk aja, Kak." Tiara masuk perlahan. Anjani duduk di pojok ranjang, memeluk lutut, wajahnya penuh sembab. "Aku nggak akan marah.
kata Tiara lembut. Aku cuma pengen tahu, kenapa? Anjani menunduk. Aku nggak tahu, Kak. Aku bodoh. Aku iri. Dulu waktu kecil aku selalu iri sama Kak Tiara. Kakak cantik, pintar, disayang keluarga. Waktu kakak nikah sama Mas Ilham, aku ngerasa dia juga milik Kak Tiara. Dan aku cuma pengen tahu rasanya jadi Kak Tiara. Tiara terdiam. Penjelasan itu menyakitkan. Karena ternyata bukan cinta, tapi iri. Sebuah perasaan yang selama ini tumbuh diam-diam, tak pernah ia sadari. Kamu tahu kamu udah hancurin pernikahan aku? Tanya Tiara. Suaranya pelan tapi dingin. Anjani mengangguk, air matanya jatuh. Aku tahu, dan aku nyesel banget. Tiara menatapnya, lama. Lalu ia berkata, maafku belum datang, Jan. Tapi aku akan belajar berdamai. Bukan demi kamu, bukan demi Ilham, tapi demi diriku sendiri. Anjani menangis. Tapi kali ini Tiara tak menenangkan. Ia hanya berdiri, lalu berkata sebelum keluar kamar, luka ini nggak akan hilang, tapi aku akan belajar hidup dengan itu. Dan suatu hari, mungkin aku bisa bahagia lagi, tanpa kalian. Hari itu, Tiara merasa sedikit lebih ringan. Luka itu masih ada, tapi kini tak lagi mengendalikan dirinya. Ia telah memilih untuk tetap kuat dan menata ulang hidupnya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang tak sepenuhnya dingin, tapi juga tak pernah benar-benar hangat. Tiara masih tinggal di rumah yang sama, bersama suami dan adik yang telah mengkhianatinya. Tapi sejak percakapan itu, ia mulai menarik diri perlahan. Ia tidak lagi menyiapkan sarapan untuk Ilham. Tidak lagi menyapa Anjani saat turun makan. Ia fokus bekerja, mengurus hobinya, dan menata ulang ruang pribadinya. Ia bahkan mulai ikut kelas yoga di studio dekat rumah. Bukan untuk mencari pelarian, tapi untuk menyembuhkan diri. Ilham menyadari perubahan itu. Ia mencoba mendekat, tapi Tiara hanya menjawab seperlunya. Tiara, kamu masih marah? Tanya Ilham suatu malam di ruang tamu. Tiara menatapnya sebentar. Aku nggak marah. Aku hanya belajar untuk tidak lagi berharap. Ilham terdiam. Selama ini kamu merasa aku selalu ada, selalu menerima, selalu memaafkan. Tapi aku juga manusia, Ham. Aku juga punya batas. Lanjut Tiara dengan nada tenang, tapi menyayat. Ilham mencoba menggenggam tangan Tiara, tapi wanita itu menariknya perlahan. Aku butuh waktu. Jeda, katanya. Jeda? Ilham mengernyit. Ya, kita perlu jarak. Bukan berarti bercerai sekarang. Tapi aku nggak bisa berpura-pura lagi. Aku butuh waktu untuk tahu. Apakah aku masih mencintai kamu atau hanya terbiasa dengan kamu? Ilham terlihat terpukul. Lalu aku harus bagaimana? Tiara berdiri dan menatap suaminya dalam-dalam. Perbaiki dirimu. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan. Tapi jangan harap aku kembali seperti dulu. Karena aku bukan lagi Tiara yang dulu. Malam itu, Tiara tidur di kamar tamu. Ilham sendiri di kamar utama. Dan Anjani tetap terkunci di kamarnya sendiri. Rumah itu kini penuh jarak. Tapi dalam jarak itulah, Tiara merasa untuk pertama kalinya, ia bisa bernapas. Ia belum tahu apakah pernikahannya akan selamat. Tapi satu hal yang ia yakini, cinta yang sehat tidak menyakiti. Dan jika cintanya tak lagi sehat, maka ia harus siap melepaskannya. Sudah 2 minggu sejak Tiara meminta jeda. Ia tetap tinggal di rumah, tapi hanya secara fisik. Jiwanya perlahan menjauh. Ia sudah tak merasa rumah ini sebagai tempat yang nyaman, tak lagi sebagai tempat pulang. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan yang dulu hangat, kini berubah menjadi bayang-bayang luka. Dapur tempat ia biasa memasak sarapan untuk Ilham kini lebih sering kosong. Sofa ruang tengah yang dulu jadi tempat mereka menonton film berdua, kini sunyi dan berdebu. Anjani semakin jarang terlihat. Mungkin karena malu, mungkin karena takut. Tapi Tiara tidak lagi peduli. Ia tak membenci adiknya, tapi juga tak ingin lagi terhubung dengannya. Sore itu, Tiara duduk di kafe kecil yang baru buka di dekat studio yoga. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis. Bukan untuk bekerja, tapi untuk dirinya sendiri. Ia menulis tentang luka, tentang pengkhianatan, tentang kehilangan, dan tentang keberanian. Seseorang di meja sebelah memperhatikan Tiara cukup lama.
Seorang pria muda, rapi, dengan wajah ramah. Saat Tiara menutup laptopnya, pria itu tersenyum. Menulis, Tiara mengangguk singkat. Ya, menenangkan pikiran. Sama, aku juga, jawab pria itu sambil menunjukkan buku sketsa di tangannya. Aku suka menggambar orang yang lagi mikir. Tiara tersenyum kecil, mungkin untuk pertama kalinya hari itu. Bagus, dunia perlu lebih banyak orang yang memikirkan sesuatu sebelum menyakiti orang lain. Pria itu mengangguk, seperti mengerti maksud kalimat itu. Mereka berbincang sebentar, ringan dan tak mengikat. Namanya Arga, ia seorang ilustrator freelance. Hangat tapi tidak terlalu ingin tahu. Itu yang membuat Tiara merasa aman. Malamnya, saat pulang ke rumah, Tiara menemukan Ilham duduk di teras. Ia tampak lelah. Dari mana? Tanyanya. Kafe, jawab Tiara singkat. Ilham hanya mengangguk. Tak ada pertanyaan lebih lanjut. Tapi dari tatapan matanya, ia mulai sadar. Tiara tak lagi bergantung padanya. Dan rasa itu lebih menakutkan daripada apapun. Karena saat seorang istri mulai menemukan ketenangannya sendiri, rumah bukan lagi satu-satunya tempat untuk pulang. Dan mungkin rumah itu akan segera kosong. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena sudah tak ada yang ingin tinggal. Tiara sudah tak ingin bertanya apakah Ilham masih berhubungan dengan Anjani. Ia sudah melewati fase marah dan kini ia hanya ingin menyiapkan langkah selanjutnya dengan tenang, tanpa drama. Beberapa hari terakhir, ia mulai menyusun rencana hidup barunya secara diam-diam. Ia bertemu pengacara, berkonsultasi mengenai opsi hukum, hak asuh, dan pembagian harta jika harus bercerai. Ia menyusun ulang rekening bank, memindahkan sebagian dana ke tabungan pribadinya, dan mulai mencari apartemen kecil di pusat kota. Ia tidak langsung pergi. Tidak ingin lari. Ia ingin keluar dari pernikahan ini. Dengan kepala tegak. Sementara itu, Ilham mulai merasakan perubahan yang nyata. Ia pulang kerja ke rumah yang sepi. Tak ada makanan hangat, tak ada sapaan manis, tak ada pelukan. Anjani pun mulai menjaga jarak. Gadis itu terlihat seperti bayangan, mondar-mandir tanpa arah di dalam rumah. Suatu malam, Ilham mencoba bicara lagi dengan Tiara. Aku udah berubah, katanya. Aku udah putus semua komunikasi sama Anjani. Aku juga udah introspeksi diri. Tiara memandangnya dengan mata yang teduh tapi kosong. Terima kasih, tapi ini bukan cuma soal kamu berubah atau tidak. Lalu soal apa? Soal aku yang sudah tidak sama lagi. Ilham terdiam. Kalimat itu menampar lebih keras dari teriakan manapun. Beberapa hari kemudian, Tiara bertemu lagi dengan Arga di kafe yang sama. Mereka duduk lebih lama, membahas banyak hal. Seni, hidup, kesepian, harapan. Tidak ada romantisme, hanya dua orang yang saling memahami luka dan kesunyian. Tiara tak sedang jatuh cinta pada orang baru. Ia hanya sedang jatuh cinta lagi pada dirinya sendiri. Malam itu, ia menulis surat panjang. Surat itu tidak ia kirim, hanya ia simpan di dalam laci. Isinya adalah rencana dan keputusan. Tentang berpisah dengan baik, tanpa kebencian. Tentang memilih bahagia, walau sendirian. Tiara tahu, rencananya belum selesai. Tapi ia sudah siap untuk memulainya. Karena seorang istri yang diam bukan berarti menyerah. Kadang itu pertanda bahwa ia sedang menyiapkan kepergian. Hari itu suasana rumah terasa lebih tegang dari biasanya. Tiara sedang membersihkan ruang tamu ketika tiba-tiba Anjani muncul dari tangga dengan wajah lesu dan mata merah. Kak Tiara, kita perlu bicara. Suara Anjani serak, seperti menahan air mata. Tiara menatapnya dingin tapi penuh perhatian. Apa yang ingin kamu katakan, Jan? Anjani duduk di sofa, tangan gemetar memegang segelas air. Aku mau jujur. Semua ini salahku. Aku yang memulai. Aku yang menggoda Ilham. Aku nggak tahu harus bagaimana sekarang. Aku menyesal. Aku tahu aku udah hancurin semuanya. Tiara diam, mendengarkan. Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kakak. Aku cuma kesepian, iri, dan bodoh. Aku berharap kakak bisa memaafkanku suatu hari. Tiara menghela napas panjang. Jan, aku bukan Tuhan. Aku bukan orang yang mudah memaafkan. Tapi aku juga bukan musuhmu. Aku cuma manusia yang terluka. Anjani menunduk, suara pelan.
Aku siap menerima konsekuensi apapun, Kak. Tiara berdiri dan berjalan mendekati adiknya. Yang penting sekarang, kamu harus berani bertanggung jawab atas pilihanmu. Kita semua harus belajar dari luka ini. Mereka berpelukan lama, bukan sebagai saudara yang utuh, tapi sebagai dua perempuan yang pernah terjerat dalam konflik dan kini mulai berusaha bangkit bersama. Malam itu, Tiara merasa ada sedikit harapan. Mungkin luka mereka tidak akan pernah benar-benar hilang, tapi setidaknya bisa sedikit mengering dengan kejujuran dan keberanian. Ilham duduk termenung di ruang kerjanya, menatap kosong layar komputer yang menyala tanpa dia sentuh. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk, berat seperti batu yang menekan dadanya. Seminggu terakhir, Tiara semakin menjauh. Ia jarang bicara, dan saat bicara pun terasa dingin. Anjani semakin sering mengurung diri. Rumah yang dulu penuh tawa kini hanya sunyi menyakitkan. Ilham menyadari bahwa semua yang telah ia lakukan bukan hanya menyakiti Tiara, tapi juga dirinya sendiri. Ia mulai introspeksi. Mengingat ulang janji pernikahan yang pernah mereka buat, mengingat senyum tulus Tiara yang dulu selalu menguatkannya. Ia tahu ia harus berubah, bukan hanya kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Malam itu, ia menulis surat panjang untuk Tiara. Surat yang berisi permintaan maaf terdalam, pengakuan kesalahan, dan janji untuk memperbaiki diri. Bukan demi dirinya, tapi demi cinta yang pernah mereka miliki. Keesokan harinya, Ilham menghadap Tiara dengan surat di tangan. Tiara, aku tahu aku telah melukai kamu lebih dari yang bisa aku perbaiki dengan kata-kata. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar ingin berubah. Bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk diriku sendiri. Tiara menerima surat itu tanpa berkata apa-apa. Ia menatap Ilham dengan mata penuh pertimbangan dan rasa lelah yang dalam. Waktu akan membuktikan, Ham. Kalau kamu benar-benar bisa menjadi pria yang pantas aku percaya lagi. Ilham mengangguk penuh harap. Mungkin ini adalah titik balik yang mereka butuhkan. Bukan akhir, tapi awal baru yang penuh perjuangan. Setelah malam itu, suasana di rumah mulai berubah perlahan. Ilham berusaha membuktikan kata-katanya lewat tindakan nyata. Ia mulai aktif membantu pekerjaan rumah, menemani Tiara, dan mengikuti sesi konseling pernikahan bersama. Tiara pun membuka sedikit hatinya, meski masih waspada dan penuh keraguan. Ia belajar kembali percaya, meski setiap langkah terasa berat. Anjani juga mulai berusaha memperbaiki diri. Ia mengikuti konseling pribadi dan berjanji tak akan mengulang kesalahan yang sama. Hubungannya dengan Tiara sedikit demi sedikit membaik, meski belum seperti dulu. Mereka bertiga berjuang bersama, membangun kembali apa yang sempat runtuh. Tiara sadar bahwa perjalanan ini bukan mudah, tapi ia percaya luka bisa sembuh jika ada niat dan usaha. Suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Tiara berkata pelan, "Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku ingin mencoba. Untuk kita." Ilham menggenggam tangan Tiara erat. Aku juga. Dan dalam genggaman itu ada harapan baru. Sebuah awal yang meski rapuh, tapi penuh kemungkinan. Waktu berjalan perlahan membawa banyak perubahan. Tiara, Ilham, dan Anjani terus berusaha menjalani hari-hari dengan hati yang lebih dewasa dan penuh pengertian. Tidak mudah, tentu saja. Masih ada saat-saat canggung dan perasaan terluka yang muncul tiba-tiba. Namun mereka belajar untuk bicara jujur dan saling mendengarkan tanpa menyalahkan atau menuduh. Tiara mulai menerima bahwa cinta bukan hanya soal kesempurnaan, tapi juga tentang memberi kesempatan kedua. Ilham pun semakin sadar bahwa kepercayaan adalah fondasi utama sebuah rumah tangga, dan dia harus terus menjaganya dengan penuh kesungguhan. Anjani juga berubah menjadi sosok yang lebih bijak, menghargai hubungan saudara yang dulu sempat retak. Pada suatu malam yang tenang, Tiara duduk di teras bersama Ilham. Mereka menikmati udara malam yang sejuk, tangan mereka saling menggenggam erat. Kita sudah melewati banyak hal ya, kata Tiara pelan. Ilham mengangguk. Tapi aku yakin selama kita bersama, kita bisa hadapi apapun. Tiara tersenyum kecil. Cinta kita memang diuji waktu, tapi aku siap berjuang selama masih ada kamu di sisiku. Malam itu cinta mereka bukan hanya sekadar janji, tapi kekuatan yang lahir dari luka dan pengorbanan. Hari-hari berlalu dengan warna baru. Tiara, Ilham, dan Anjani menjalani hidup mereka dengan pelajaran dari masa lalu.
Meski bekas luka masih terasa, mereka memilih untuk melangkah maju, bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan kedamaian di hati. Tiara mulai menjalani karirnya dengan lebih fokus, menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri sebelum kembali membangun cinta. Ilham membuktikan perubahan yang nyata lewat komitmen dan kesetiaan. Anjani pun berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarga tanpa lagi mencampuri urusan yang menyakitkan. Suatu pagi, Tiara berdiri di depan cermin, menatap wajahnya dengan tegas. Ia tersenyum, bukan karena segalanya sempurna, tapi karena ia telah belajar mencintai dirinya sendiri. Di sisi lain, Ilham datang menghampiri, mengulurkan tangan. Maukah kamu memulai kembali, Tiara? Dengan hati yang baru dan harapan yang sama? Tiara menggenggam tangan itu erat. Aku siap. Kita mulai dari awal. Dengan jujur, saling percaya, dan saling menghargai. Mereka tahu perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya, mereka siap melangkah tanpa rasa takut. Di bawah sinar mentari pagi, sebuah babak baru dimulai. Babak yang penuh harapan, cinta, dan kekuatan yang lahir dari pengalaman. Waktu terus bergulir, membawa Tiara dan keluarganya ke babak baru kehidupan yang lebih tenang dan penuh makna. Luka yang dulu dalam kini mulai mengering, berganti dengan kekuatan dan kedewasaan yang tak pernah mereka sangka miliki. Tiara belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kebahagiaan dan kesempurnaan, tapi juga tentang keberanian memaafkan, menerima kekurangan, dan terus berjuang bersama. Ia menemukan kembali kebahagiaan yang dulu hilang, bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Ilham, yang pernah tersesat dalam godaan dan kesalahan, kini menjadi suami yang lebih bertanggung jawab, penuh pengertian dan perhatian. Sementara Anjani, adik yang sempat membuat luka, juga tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan menghargai ikatan keluarga. Mereka bertiga tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi membuka lembaran baru dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih. Kadang, badai datang tanpa diundang. Tapi setelah badai reda, cahaya akan selalu hadir, menghangatkan, memberi harapan, dan menguatkan untuk melangkah maju. Tiara menatap langit sore yang cerah, menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Inilah hidupnya sekarang. Hidup yang penuh harapan dan cinta yang tulus.